Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Yusmiati Riyadi dengan NPM 022722112203, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairul Ternate. Di sini saya akan membahas tentang apa itu etnometodologi. Etnometodologi adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang sering digunakan oleh para peneliti. Ialah etnometodologi. Berakar ke ilmuwan fenomenologi, etnometodologi sangat penting dalam studi-studi sosiologi. Sayang, tidak sedikit orang salah paham dengan istilah etnometodologi itu sendiri. Ada yang beranggapan etnometodologi sebagai metode mengumpulkan data. Karena ada istilah metodologi di dalamnya, ada juga yang mengartikan etnometodologi sebagai sebuah pendekatan untuk meneliti kelompok masyarakat atau etnik atau suku primitif tertentu. Karena ada kata etno di dalamnya, ini semua adalah salah kaprah yang perlu diluruskan. Etnometodologi menunjukkan pada materi pokok subjek mater yang diteliti. Etnometodologi berasal dari 3 kata Yunani, yaitu ethnos, metodas, dan logos. Ethnos artinya orang, metodas artinya metode, dan logos berarti ilmu. Secara harfiah, etnometodologi diartikan sebagai studi atau ilmu tentang individu-individu menciptakan dan memahami kehidupan mereka sehari-hari, seperti cara mereka menyelesaikan pekerjaan di dalam hidup sehari-hari. Yang berikut saya akan membahas tentang metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini berjenis kualitatif, yaitu penelitian menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu konsep dalam bentuk tema atau motif, data dalam bentuk uraian kata-kata, dan analisis data menggunakan ekstraksi tema atau generalisasi dari temuan. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pada saat melakukan penelitian, peneliti akan mencari justifikasi rasional yang mendasari individu sebagai bagian dari kelompok dalam melakukan aktivitas tertentu. Aktivitas tersebut kemudian menjadi akuntabel apabila dapat dialami dan diobservasi oleh seluruh anggota kelompok. Hal selanjutnya, aktivitas dapat diproduksi setelah melalui kesepakatan para anggota kelompok yang mengalami dan mengamati aktivitas tersebut. Melalui studi etnometodologi, realitas akan disajikan dalam tindakan melebihi tindakan sosiologi yang ada. Inilah mengapa etnometodologi disebut bertujuan untuk menyajikan lebih dari sekedar ekspansi, melainkan aplikasi mengenai sebuah realitas sosial. Eksplikasi tidak sekedar menjelaskan sebuah fakta sosial secara apa adanya, tetapi menekankan pada konstitusi sesungguhnya atas keterjadian fakta sosial beserta faktualitasnya. Studi etnometodologi membutuhkan sudut pandang orang dalam. Kumayanti menekankan bahwa peneliti harus menjadi anggota dari latar penelitiannya. Dengan menjadi anggota yang turut mempraktikkan aktivitas, peneliti dapat memahami perspektif anggota kelompok dalam penelitian ini. Peneliti menjadi anggota yang mengobservasi sebuah entitas socio enterprise, yaitu Ruang Belajar Akil atau RBA, sejak 27 Mei 2017. Sebagai seorang anggota,
Peneliti dapat mengamati aktivitas keseharian pengelola dan para anggota ruang belajar akil. Pengamatan aktivitas akan membantu peneliti dalam memperoleh dan memahami gambaran mengenai realitas penerapan aktivitas akuntansi pertanggungjawaban sosial untuk atas dampak sosial yang diciptakan oleh sebuah entitas sosio enterprise. Selanjutnya, studi etnometodologi yang dilakukan peneliti akan mengungkap konstitusi sesungguhnya atas realitas penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial dari sudut pandang orang dalam. Yang kedua, sumber jenis dan data. Berdasarkan sumber data, penelitian ini menghimpun data primer dan sekunder. Menurut Hawkes dan Boji, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber di lapangan untuk memenuhi tujuan riset yang spesifik. Sementara itu, data sekunder adalah data yang awalnya dikumpulkan untuk tujuan yang berbeda dan digunakan ulang untuk memenuhi tujuan riset lainnya. Sementara, sumber data sekunder dapat berupa buku, aplikasi resmi, lembaga, arsip studi kasus, hingga basis data yang telah tersedia. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menyajikan data dalam bentuk angka, data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan gambar dari dokumen, observasi, dan transkrip kategori. Data kualitatif menurut Creswell adalah satu, catatan lapangan dan gambaran data teks yang tidak terstruktur dalam gambar yang diambil selama observasi peneliti. Yang kedua, transkripsi dari wawancara terbuka. Data teks tidak terstruktur yang diperoleh dari proses transkripsi rekaman suara wawancara atau proses transkripsi respon terbuka dari pertanyaan atau kuesioner. Ketiga, dokumen publik, contoh jurnal dan pribadi, contoh notulensi pertemuan yang tersedia bagi peneliti dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan jenis data berupa data-data hasil transkripsi wawancara, observasi, foto, dan dokumen berupa laporan tahunan. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, studi dokumen, dan wawancara. Yang pertama yaitu observasi. Menurut Creswell, observasi adalah proses pengumpulan informasi dari tahap pertama dan berakhir terbuka dengan cara mengamati orang-orang dan tempat pada situs penelitian. Kelebihan dari observasi adalah tersedianya kesempatan bagi peneliti untuk merekam informasi pada keadaan aslinya, mempelajari perilaku aktual, dan mempelajari individu yang kesulitan mengungkapkan gagasannya dengan kata-kata. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif yang melibatkan peneliti dalam latar penelitian secara langsung. Observasi partisipatif dilakukan peneliti sejak 27 Mei 2017. Dalam observasi partisipatif, peneliti mengalami kegiatan sehari-hari yang berlangsung dalam program kelompok riset sahaja atau KRS. Selain itu, peneliti turut terlibat dalam beberapa proyek sosial yang diselenggarakan oleh RBA. Yang kedua, studi dokumen. Dalam studi dokumen, peneliti mempelajari dan menelaah dokumen-dokumen terkait aktivitas akuntansi pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh RBA. Dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah rancangan kegiatan, laporan tahunan, laporan pembelajaran, dan laporan inventaris. Yang ketiga, wawancara. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara adalah pertanyaan terbuka yang memungkinkan peneliti untuk menggali jawaban informan lebih dalam. Pihak-pihak yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini adalah penasihat dan pengelola ruang belajar akil atau RBA.
Wawancara dilakukan peneliti sembari melakukan observasi RBA. Yang keempat, teknik analisis data. Menurut Kumayanti, penelitian etnometodologi menggunakan 4 tahapan analisis, yaitu yang pertama, analisis indeksikalitas. Analisis indeksikalitas ditujukan untuk menemukan informasi bersifat simbolik seperti ungkapan, ekspresi, dan gerakan dalam keseharian suatu komunitas. Informasi tersebut akan dimaknai lebih dalam melalui tahapan analisis refleksivitas. Yang kedua, analisis refleksivitas. Analisis refleksivitas ditujukan untuk menggali makna lebih dalam dari informasi simbolik yang merupakan hal biasa bagi informan. Seorang etnometodologis bertugas untuk mengembalikan ketertarikan informan untuk mendiskusikan alasan logis dan proses bagaimana ia menemukan alasan tersebut. Yang ketiga, analisis aksi kontekstual. Analisis aksi kontekstual adalah pengungkapan aktivitas keseharian bersifat praktis yang dapat dikenali dan dilaporkan. Aksi kontekstual adalah tahap akhir dari munculnya ekspresi indeksikualitas yang selanjutnya direfleksikan menggunakan rasional. Sifat aksi yang dapat dikenali dan dilaporkan menjadi bentuk akuntabilitas dari keseluruhan aktivitas. Yang keempat, penyajian common sense. Informasi simbolik yang diperoleh dari analisis indeksikualitas akan memberikan gambaran umum tentang keseharian dan kesepakatan informan sebagai bagian dari komunitas. Pemahaman relasi antara indeks dan refleksi akan mengungkap bagaimana aksi indeksikalitas terbentuk. Pada akhirnya, pemahaman tersebut akan mengungkap sebuah budaya atau common kultur pada sebuah komunitas. Pada penelitian ini, data perihal penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang telah dikumpulkan akan dituangkan dalam bentuk transkrip untuk diproses lebih lanjut menggunakan analisis indeksikalitas. Informasi simbolik yang telah diperoleh akan digunakan untuk menarik kesimpulan sementara dan diverifikasi kepada informan. Setelah informan melakukan verifikasi simpulan sementara, analisis refleksivitas dilakukan untuk menemukan makna di balik informasi simbolik yang diperoleh.